Tadi sudah saya katakan bahwa mereka berebut untuk mempengaruhi dunia lewat pendidikan. Bapak tahu berapa yang mereka dapatkan secara ekonomis, ya, 57 triliun. Ya, sahabat Golagung TV, sekarang saya sedang berada di Universitas Indo Global Mandiri dalam rangka Safari Literasi, Duta Baca Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pak Profesor Eri Yulan Julian ya, T. Adesta PhD. Ini Wakil Rektor Universitas Indo Global Mandiri atau UIGM. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Golagung sudah datang ke kampus kami. Saya dengar Bapak baru 8 bulan ya? Iya, sekitar itu. Jadi bergabung di sini sejak unit Wakil Rektor 3 ini didirikan. Jadi saya sebelumnya saya di Malaysia. Di Malaysia. Saya di International Islamic University Malaysia. Ada perbedaan apa Pak kampus di sana dengan yang di sini Pak? Kalau bicara perbedaan ya kita tidak bisa membandingkan langsung ya, karena IIUM itu kampus negeri, jadi itu milik pemerintah, yang di sini kan milik swasta. Namun satu hal yang kalau kita lihat secara mendasar itu berbeda adalah di sana mereka cenderung lebih outward looking, artinya mereka welcome kepada pembelajar datang dari seluruh penjuru dunia. Nah, itu jadi di Malaysia itu bahkan dia bercita-cita untuk jadi hub bagi pelajar dari seluruh dunia. Apa itu maksudnya nama Universitas Indo Global Mandiri ini tidak relevan dengan? Nah, itu dia. Jadi dalam keadaan seperti saat ini kita akan justru akan going global, menjadi universitas yang ada di kancah internasional. Dengan program akselerasi, insya Allah begitu arahnya. Jadi Pak Marzuki Ali sebagai rektor UIGM ini bermaksud mewujudkan ini ya Pak? Mewujudkan itu, jadi adalah sumbangsi dari Indonesia kepada dunia secara mandiri. Dari Palembang. Cita-cita dari Palembang, insya Allah. Dari Palembang untuk dunia. Gitu. Nah, ngomong-ngomong Pak, saya mau bicara soal literasi kampus. Baik. Ada perpustakaan di sini Pak? Ada. Bapak pernah tentunya sudah lihat. Cukup memadai untuk nama UIGM dengan wawasan global tadi. Kalau kita bicara mengenai perpustakaan, jadi secara harfiah, jadi perpustakaan itu di mana orang-orang akan melakukan aktivitas mencari referensi sebenarnya pada masa-masa yang lalu ya, lebih banyak ke situ. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kita sudah mulai sekarang dipenuhi oleh berbagai macam sumber referensi. Yang paling cepat pertumbuhannya adalah secara digital, sehingga kita sekarang udah banyak sekali e-book, ya kan. Kemudian selain kita memang ada buku-buku yang konvensional. Nah, pada dasarnya perpustakaan yang kita miliki itu berada di bawah yang namanya Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Perpustakaan dan Publikasi. Jadi kita gabung semua fungsi itu agar kita mendapatkan hasil yang optimum. Sebab sebagai seorang dosen, Bapak sudah tahu bahwa harus memenuhi tridharma, ya kan. Jadi satu, pengajaran pendidikan, kemudian penelitian dan publikasi. Yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, ketiga ini, komponen ini kita harapkan akan disediakan oleh sistem perpustakaan kita. Namun perpustakaan yang kita miliki ini tidak hanya terbatas pada buku-buku teks, buku-buku yang referensi tadi yang ada. Antisipasi untuk literasi digital sudah dimulai Pak? Ya, kita sudah mulai kalau di Dikti itu memang kita ada keharusan untuk melakukan beberapa aktivitas secara langsung digital. Contoh misalnya akses kepada Scopus, kepada Sinta, kepada ini ya, semua sudah pada e-journal, pada e-journal e-book. Nah,
Tapi satu hal yang saya ingin berikan garis bawah Pak Gulagung, bahwa fungsi dari perpustakaan ke depannya saya rasa akan berubah menjadi sumber ilmu, sumber pengetahuan, di mana khususnya dosen-dosen dan mahasiswa itu berinteraksi sedemikian rupa sehingga ada proses lain dari pelajaran di kelas yang konvensional. Jadi kita fungsikan perpustakaan itu agar terjadi ada dialog, ada interaksi yang akan juga mendampingi pembelajaran di kelas. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Selama 8 bulan Bapak di sini, sudahkah ada kegiatan-kegiatan interaktif tadi? Apakah mahasiswanya menyelenggarakan podcast, mewawancarai tokoh-tokoh, Ya. bedah buku, peluncuran buku, sudah ada, Betul, Pak? sudah intensif kita Sudah lakukan. intensif ya? Terutama dengan tim yang ada di kita di media dan segala macam, kita lakukan secara intensif Pak Gulagung. Kalau mendorong agar mahasiswa dan dosen menulis buku bagaimana Pak? Nah ini gini, menulis buku itu Selain e-journal ya, selain ya, jurnal tadi. Ya, jadi buku ini yang harus saya rasa secara fundamental harus kita mulai sampaikan atmosfernya dulu. Sebab tidak bisa ujuk-ujuk istilahnya kan. Oh, saya ingin nulis buku, tidak bisa. Jadi ada akumulasi ke pengetahuan spesifik di mana seorang dosen itu merasa terpicu untuk mulai menuliskan apa yang dia ketahui secara di dalam buku. Tidak perlu harus buku cetak, tapi bisa di PDF di e-book begitu. Nah, saya rasa tadi sebelum kita ngobrol secara formal ini tadi kan sudah bilang ada peluang untuk membuat buku-buku yang kita publish bersama gitu. Mudah-mudahan ke depan teman-teman dosen yang ada di UIGM ini dapat terpacu untuk segera membukukan apa yang dia miliki. Ya, jadi saya program khusus gitu Pak, ada insentif apakah ada? Iya, kita ada program itu untuk mahasiswa dan dosen ya? Terutama untuk dosen dulu. Untuk dosen. Ya, mahasiswa mungkin nggak akan kita berikan juga insentif yang sama mungkin ya, kalau sampai ke situ tahapannya. Namun itu tadi dulu kan pernah ada kewajiban dari Dikti berapa tahun yang lalu lah, harus publikasi gitu ya. Nah, kalau kita diharuskan publikasi, efeknya bahaya. Kenapa? Bisa jadi nanti asal jadi, itu referensinya diambil dari plagiat, Copy paste dari plagiat. Kemudian ada juga yang potong kompas, ya kan? Artinya jadi opini, jadi bukan lagi buku ilmiah. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini yang harus kita waspadai, namun kita juga perlu akselerasi karena kita sudah sangat tertinggal. Dan saya sangat senang gerakan yang Bapak pimpin ini justru akan mengarah pada bagaimana kalangan dosen yang banyak ini di Indonesia ini mulai ada gairah untuk menulis gitu. Kita ini kan bahasa yang sukar untuk nulis Pak. Jadi kita tuh banyak mengingat kemudian mengatakan gitu. Nah, itu persoalan tadi di kampus ini mendorong tuh dari creative writing kan. Bapak tadi bicara soal academic writing. Dosen sekolah yang barangkali ada juga mahasiswa yang ingin menulis tentang opini kan. Yang masuk ke esai, bagaimana Pak? Ada support ke sana? Iya, jadi kita lakukan begini. Kalau ada tugas akhir mahasiswa yang kemudian dapat dipublikasikan, kita berikan juga insentif. Termasuk publikasi di luar ya? Kalau misalnya nulis di koran lokal atau? Oke. Jadi terutama yang sifatnya macam di social science ini kan banyak yang bisa diinikan, mengamati lingkungan kita ya terutama di Palembang ini saya rasa banyak hal yang bisa, bukan hanya keadaan sosial politik yang jadi ini orang sekarang, tapi budaya lokal. Ini ladang ide untuk dituliskan Palembang. Cuman kita karena terlalu dekat melihatnya, kadang-kadang nggak kelihatan gitu. Apa gajah semut jauh ya? Bisa kelihatan. Atau kalau saya melihatnya kita tuh terlalu dekatkan begini Pak di mata kita, nggak kelihatan jadi. Nah, justru orang-orang jauh yang dari Serang, dari mana, dari Pulau Jawa itu melihat, oh ini potensi gitu. Kita yang sudah tiap hari ada di sini jadi nggak kelihatan. Nah, sekarang bagaimana Bapak menyikapi literasi secara luas di provinsi Sumatera Selatan? Nah,
kontribusi dari UIGM ini? Harapan Peran saya, sertanya lah ya. harapan saya, teman-teman dosen segera kita sadari bersama bahwa bagian penting dari keilmuan itu adalah bagaimana kita meneruskan itu kepada generasi berikutnya. Sehingga tidak hanya kita ada di kita saja, tapi juga terdiseminasi dengan baik kepada, ya tidak hanya kepada dosen, kepada mahasiswa, kepada halayak lama gitu. Nah kadang-kadang kita merasa ada yang sekelompok yang merasa saya ini tahu apa gitu ya, saya nggak mau gitu. Ada yang pengen tapi tidak tahu caranya. Ada juga yang memang cuek sama sekali. Nah yang cuek sama sekali ini yang mungkin kita akan giring, dan yang sudah punya kemampuan kita siapkan instrumennya Pak. Gitu. Apa Jadi, itu Pak instrumennya? Instrumennya adalah kita kenalkan dengan tata cara metodologi penulisan gitu. Bagaimana? Tidak mudah itu untuk menulis itu sebenarnya. Kadang-kadang sudah nulis satu halaman kemudian kita scrap lagi, mulai dari baru lagi. Bapak sendiri mungkin mengalami hal seperti itu. Nah sekarang Bapak pernah datang ke gedung perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan? Itu tadi, jadi karena saya barunya 8 bulan kampung, ya. jadi semua waktu saya kelihatan tersita untuk jadi belum ya Pak ya? Kalau negara di sini Provinsi Sumatera Selatan, apakah hadir di dunia literasi itu di sini Pak? Bapak merasakan itu nggak? Terutama di kampus, supportnya dari bentuk perda misalnya? Saya melihat itu minim sekali. Minim sekali. Sangat minim. Jadi karena kita belum melihat itu sebagai hal yang urgent. Kalau di budaya Barat ya, di budaya orang-orang yang atau di Malaysia lah dibandingkan dengan yang itu sudah lebih baik gitu ya, lebih baik karena awareness jadi ke antara pemerintahnya, kemudian ini yang pelaku pendidikan itu mereka punya seirama yang sama untuk mencapai itu. Tadi sudah saya katakan bahwa mereka berebut untuk mempengaruhi dunia lewat pendidikan. Bapak tahu berapa yang mereka dapatkan secara ekonomis ya. 57 triliun Malaysia pada saat peaknya. Jadi waktu Covid ya terganggu tentunya. Tapi dari datangnya pelajar-pelajar asing, termasuklah datangnya dari Indonesia, itu sampai bisa masukkan di sekitar 57 devisa ya? Devisa. 57 triliun? Iya. Dari pendidikan aja? Dari pendidikan, dari tuition fee-nya. Sehingga dia tidak akan itu ya. Kalau kita nggak usah bicara yang jauh ya, misalnya Australia dan seterusnya. Dan kita terus menjadi pemberi. Dan sayangnya yang tidak disadari juga bahwa kita kehilangan opportunity, kesempatan untuk mempengaruhi dunia lewat pendidikan. Kenapa? Karena sudah hilang duit, kita kan banyak sekolah ke sana. Ya kan? Itu udah hilang uang lah, bayar kan. Kemudian juga IPR-nya, intellectual property right yang akan dihasilkan oleh para cendekiawan tadi ini akan dijadikan milik mereka kan. Jadi hilang kita dua kali minimum ya? 2 kali. Belum lagi pengaruh di sana. Oke, sekarang mimpi besar Bapak apa untuk kampus dan Palembang serta Sumsel secara luas? Saya ingin sekali agar pemerintah dalam ini baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kita semua di Indonesia merebut kesempatan untuk menjadi pusat pendidikan dunia, Pak. Dan Palembang? Salah satu Palembang menjadi motornya. Motor. Kita doakan. Motor penggerak, karena kita nggak perlu tunggu teman-teman di Jawa kalau mereka belum merasa siap atau mereka belum merasa ini penting. Kita akan menempatkan ini menjadi hal yang sangat penting. Maka terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku, ya kita akan coba tembuslah di mana yang kita bisa bermanuver gitu. Karena saya perlukan sangat datangnya orang-orang luar supaya kita terpacu, Pak. Kalau istilahnya ayam aduan itu ya, kita merasa jagoan sendiri. Tapi tajinya itu digosok-gosok, dibungkus, tapi nggak pernah ditandingkan. Nah ini kan sama aja dengan ayam. Jadi siap nih masuk ke era kompetisi. Insya Allah kita harus siap. Pak, sekarang pesan untuk mahasiswa juga anak-anak muda di Palembang, Sumsel terkait literasi digital, Pak. Ya. Gimana Pak pesan antisipasinya? Sebenarnya untuk para generasi muda yang artinya sekarang kan udah generasi Z ya, mereka sudah punya kompetensi sebenarnya untuk menggunakan literasi digital ini secara baik. Punya mereka mampu mencari sumbernya di mana, mereka sudah siap. Cuman masanya sekarang diarahkan pada
satu arah tertentu yang memiliki momentum pas, sehingga bisa menggunakan itu menjadi enabler, kalau saya sebut pemungkin untuk merebut kesempatan di level yang lebih tinggi gitu. Artinya orang seperti kita harus adaptasi ya, menyesuaikan ke mereka. Betul, kita yang generasi baby boomer ini akan ketinggalan kalau tidak mengikuti cara mereka ya. Mereka kan pengennya instan, semuanya langsung jadi gitu. Tetapi harapan saya kita bimbing, kita selaraskan bersama-sama sehingga kompetensi yang dimiliki oleh generasi Z ini mungkin dapat mengangkat, menjadikan leverage bagi kita untuk berkiprah di kancah internasional. Impian saya itu saja. Saya ingin dengan segala macam kemungkinan yang ada di kita dapat nantinya mengantar kita menjadi bangsa yang hebat lewat pendidikan. Oke, satu quote dari Bapak, dari saya, membaca itu sehat, menulis itu hebat. Sekarang Bapak satu quote untuk literasi. Tadi saya membaca itu sehat, menulis itu hebat. Membaca adalah pintu masuk kepada dunia yang lebih luas. Profesor Eri Yulian T. Adesta PhD, Wakil Rektor Universitas Indo Global Mandiri. Salam literasi, Pak. Ini salam literasi. L. Nah, saya hadiahkan buku ini untuk Bapak ya, Pak. Terima kasih banyak Pak Golazon. Saya terima bukunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami semua yang ada di UIGM. Oke. Terima kasih. Ya. Ya di sana ya. Copot dulu. Vario literasi kita bahasa Indonesia di. Oh, tes dulu Pak. Satu, gimana saya dan di beberapa provinsi kita sumber pengetahuan referensi, tapi segala macam namanya itu